Sebagian telah menuju ke Musdalifah. Pergi ke Musdalifah, berjalan dengan tenang, jangan berdesak-desakan, tidak boleh saling mendorong. Pergi dengan penuh sakinah dan ketenangan. Di sini malam ke-10 Dzulhijjah. Kita membayangkan kita berada di malam ke-10 Dzulhijjah atau setelah maghrib hari Arafah. Kita bersama namun pada hari-hari tasyrik selanjutnya melempar jumroh dimulai pada waktu zawal atau waktu zuhur. Setelah melempar jumroh di tanggal 10 Dzulhijjah ini, maka manasik berikutnya adalah menyembelih haji. Ada yang tahunnya boleh
Kita lihat sebagian jamaah kecil sudah memulai. Kita flashback pada tanggal ke-10 yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah sebagian sekalian juga praktek tawaf wadahnya ya, karena secara praktek itu satu kesatuan dalam artian berbeda waktu, namun satu cara yaitu tata cara tawaf. Kita melihat di bagian Ka'bah ada Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah ketika Ismail membantu Ibrahim, maka Ismail meletakkan batu di sebelah atau di dekat Ka'bah. Bagian antara Hijr Ismail yang berputar di sebelah utara Ka'bah itu adalah merupakan bagian dari Ka'bah, sehingga kalau sholat di dalam Hijr tempat berpijak, tempat untuk lama ada di dalam adalah tempatnya, tempat berdirinya atau bekas sejarahnya Nabi Ka'bah. Selain ada makom Ibrahim, Hijr Ismail, kita akan menemukan Al-Multazam. Al-Multazam adalah pintunya Ka'bah sebanyak 7 kali. Hampir sama ya, syarat-syaratnya adalah toharo, tetapi tidak wajib untuk diam ya. Boleh berbicara dengan bicara yang baik. Toharo dalam artian di sini menjaga dari hadas baik besar ataupun kecil. Dimulai dan diakhiri dari sisi Hajar Aswad. Dari sisi Hajar Aswad, dengan Hajar Aswad berada di sebelah kiri kita, di sebelah kiri, dan memulai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, maka berusaha untuk mencium, itu menjadi bagian dari sunnah. Meriwayatkan dari Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab mengatakan, wahai Hajar, wahai batu, sungguh engkau tidak bisa mendapatkan manfaat dan engkau tidak bisa menolak madharatan. Innaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Tetapi kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Mencium Hajar Aswad ini bagian dari kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus kemudian berputar mengelilingi Ka'bah. Ada umur yang menyentuh. Maka di sini kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, bermula dan berakhir pula di Hajar Aswad dengan syarat-syarat tertentu, yaitu toharoh, atau bersih dari 2 hadas. Maka apabila di tengah-tengah kita tawaf, di situ kita berhadas kecil misalnya, maka barisan atau jumlah laran yang sedang kita tawaf tidak dilanggar. Misalnya kita sedang berada di dari Hajar Aswad, laran yang dianggap dilarangnya sebagai لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك. Dilanjutkan sampai 7 putaran. Membaca doa. Setelah tawaf, maka kesunahan yang dilakukan adalah melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Apabila tidak memungkinkan dikarenakan penuh sesak, maka yang kita bisa melaksanakan di tempat mana saja di sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram. Berdoa di makam Ibrahim pertama. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Dari melaksanakan sholat 2 rakaat makam Ibrahim, kita melanjutkan dengan minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam dan membaca doa ya. Membaca doa dengan doa minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Bisa ditambah wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas barokah, dan kesembuhan dari segala penyakit. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Dan kasih. Adapun tawaf ifadah adalah bagian dari rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Dari tawaf ifadah rukun haji, sementara tawaf wada adalah kewajiban haji. Berbeda antara rukun dan kewajiban. Dari minum air zam-zam, tawaf, terus kemudian minum sholat sunat tawaf, kemudian dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Maka setelah itu yang dilakukan oleh jemaah haji berikutnya adalah menuju ke mas'ah. Menuju ke mas'ah adalah berangkat menuju ke tempat sa'i dengan membaca ayat atau qaul ta'ala inna shafa wal marwata min sya'airillah. Inna shafa wal marwata min adalah menyukur dengan gundul, dan Allah mendoakan kepada buat mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali doa. Adapun untuk al-muqassirin adalah tidak mencukur gundul tapi mencukur sebagian. Maka di sini Rasulullah doakan hanya 1 kali. Sehingga di sini para ulama mencoba mengistimbat hukum bahwa mencukur habis ini adalah lebih afdol daripada dipotong sebagian, tidak sampai habis. Karena memang yang namanya ibadah ini ada kewajiban dan ada kesunahan. Kalau kewajibannya ya hanya sekedar dipotong saja sudah cukup. Tetapi secara kesunahan untuk laki-laki ada kesunahan secara khusus. Dari sini kita telah selesai melaksanakan rangkaian manasik haji. Setelah selesai tahallul kubro atau tahallul yang kedua, maka tinggal 1 manasik, yaitu 1 kewajiban, yaitu tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Setelah semuanya selesai, ketika jamaah hendak meninggalkan Makkah cukur rambut, maka berarti kembali halal, tidak dalam kondisi ihram. Ya, ini adalah kloter terakhir yang tawaf dan menuju ke mas'ah.
tempat sa'i. Matof adalah tempat tawaf. Kalau nanti di Masjidil Haram ada tulisannya mataf. Mataf adalah matof. Matof adalah tempat tawaf. Dalam bahasa Inggrisnya mataf, akan lebih jelas mataf atau tempat tawaf. Sementara menurut ke sa'i ini adalah ke mas'ah. Mas'ah adalah tempat sa'i. Kita lihat sebagian masih berada di tempat sa'i untuk melaksanakan manasik yang hampir selesai. Setelah sa'i, yang terakhir dilaksanakan adalah tahallul. Tahallul. Pasca tahallul, satu manasik yang berupa kewajiban haji masih ada di punggung kita, yaitu tawaf wada. Tawaf wada bagi yang tidak berhalangan. Yang berhalangan boleh tidak melakukan tawaf wada. Yang tidak berhalangan dan tidak melaksanakan tawaf wada maka akan terkena hukuman resiko membayar dam atau menyembelih kambing. Dari tahallul ini maka larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi, sehingga dinamakan dengan tahallul atau proses penghalalan. Menghalalkan kita menjadi halal kembali. Halal dalam artian tadi ketika masih dalam kondisi ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencampur bulu dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Maka ketika setelah selesai tahallul ini maka menjadi halal kembali dan tidak ada larangan-larangan lagi. Begitulah rangkaian manasik haji dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah tanggal 11, 12, sesuai dengan yang ada pada ayat dari Quran dan siapa yang sampai tanggal 13 maka itu juga tidak selesai rangkaian manasik haji, mudah-mudahan dapat bisa disediakan